Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan masuk ke materi keyword research ya. Ini terkait dengan bagaimana kita menemukan produk dan melihat produk itu bagaimana sih posisinya di internet. Baik, kita akan mulai dari ini ya, riset kata kunci ya. Jadi riset kata kunci sini terkait dengan riset produk ya. Kita asumsikan kita punya web yang akan dipakai untuk mendukung pemasaran produk. Entah itu langsung ke produknya atau bisa berupa artikel yang mendukung atau tulisan yang mendukung tentang produk tadi. Nah, untuk bisa dicari di internet dengan mudah, nah ini kan ada teknik namanya optimasi ya atau search engine optimization ya. Jadi bagaimana orang mengetikkan kata kunci tertentu tadi, web kita bisa muncul di halaman paling depan ya, atau bahasanya adalah Search Engine Result Page atau SERP. Nah, untuk mengetahui kata kunci yang efektif tadi, nah kita perlu riset ya, kita perlu mempelajari lebih dalam kalau kita punya produk, kata kuncinya apa, dan juga kata kunci terkait dengan produk itu apa gitu ya. Jadi tidak selalu harus melulu kata kunci produk tadi ya. Bahkan sekarang orang cenderung mencari dengan kata kunci yang lebih spesifik ya, lebih panjang gitu ya. Nah, ini yang menjadi tujuan kita ya. Nanti kita akan kenalkan beberapa tool yang dipakai untuk melakukan riset ini ya, riset keyword ini. Nah, riset di sini tadi terkait dengan kata kunci ya. Jadi kata kunci yang tepat sehingga kata kunci kita itu masuk di dalam hasil pencarian. Meskipun tadi ya tidak selalu meskipun kita bidik langsung muncul ya. Ada banyak faktor ya. Cuman kata kunci ini menjadi salah satu faktor yang utama ya. Ketika web kita nggak ada kata kunci yang dimaksud ya pasti tidak akan muncul ya, atau sangat jarang bisa muncul di hasil pencarian dimaksud. Nah, namun demikian, meskipun kata kunci kita juga sudah muncul di halaman paling atas atau paling depan, belum tentu langsung jadi profit atau langsung menghasilkan gitu ya, karena ada faktor-faktor lain. Tapi setidaknya ketika web kita sudah muncul di depan dengan kata kunci yang dimaksud tadi, ya ini akan lebih banyak peluang yang bisa diperoleh. Nah, ini sebagai contoh misalkan kita mau membidik topik ya dengan kata kunci cuci mobil murah di Jogja ya, karena misalkan kita punya usaha cuci mobil ya, dan itu ada di Jogja. Nah, kita bisa bidik kata kunci ini. Nah, tapi apakah ini saja yang perlu kita bidik? Nah, tentu tidak ya. Nah, misalkan ya kata kunci kalau misalkan berada di Jakal ya kita pakai Jakal atau Yogyakarta atau terdekat atau yang lain. Nah, kita mau mencari tahu related ini itu apa saja. Nah, data-data ini itu ada di dalam mesin pencari seperti Google ya. Dia menyajikan data ini dan data ini kita bisa gunakan. Artinya ada kemungkinan kalau orang mencari cuci mobil murah di Jogja ini, dia mencari juga kata kunci yang lain. Nah, ini diharapkan dengan kata kunci yang related ini juga akan muncul hasil pencarian yang di web kita tadi. Nah, ada banyak cara untuk mencari atau menggunakan related keyword atau riset keyword tadi. Di antaranya adalah kita dengan paling mudah menggunakan pencarian Google ya. Atau Google Ads juga bisa, Google Trend, atau aplikasi yang lain seperti Semrush. Ada juga Ahrefs dan banyak sekali yang lain sih sebenarnya. Cuman yang kita gunakan kali ini saja dulu. Nah, kalau pencarian Google ini pasti mungkin sudah paham ya, tapi kadang ada yang jarang memperhatikan ya. Ketika kita mencari sesuatu ya, misalkan jasa website. Nah, di sini ada relatednya. Related dari kata kunci jasa website itu apa? Menurut saran Google ya, tentu Google ya tidak sembarangan menaruh related ini ya. Ini didapatkan dari datanya Google, mungkin hasil data statistiknya mereka, sehingga dikumpulkan. Nah, kalau orang dari jasa website itu di belakang ditambah ini gitu ya. Atau pada bagian bawah itu biasanya muncul penelusuran terkait atau
related keyword atau kata kunci terkait. Nah ini kita bisa gunakan ya. Jadi tidak selalu kita just website apa. Nah kita bisa gunakan ini ya. Tentu yang sesuai, kita pilih yang sesuai. Nah tool yang lain yang bisa dipakai adalah Google Ads Keyword Plan. Tool ini sebenarnya dipakai untuk para advertiser atau pemasang iklan di Google ya. Jadi tool lengkapnya untuk mereka ya. Tapi kita bisa saja hanya menggunakan keyword planner saja. Nanti saya tunjukkan demonya ya. Nah, keyword planner ini biasanya dipakai untuk mentarget iklan ya. Kalau kita mau pasang iklan dengan kata kunci tertentu, nah kita bisa bidik itu. Ada seberapa banyak sih kata kunci yang muncul dengan kata kunci yang tadi, atau kita mau mencari tahu web ini menggunakan kata kunci apa yang cocok gitu ya. Seberapa banyak kata kunci yang muncul itu kita bisa menggunakan keyword planner ini. Nah, keyword planner ini tidak instan ya, kita perlu bikin akun dulu. Yang semuanya tadi gratis kita bisa buat. Nah, fungsinya nanti secara umum adalah menemukan kata kunci baru, atau kita bisa riset kata kunci ya. Juga kita bisa mendapatkan ini ya, estimasi biaya ya, karena nanti kata kunci ini terkait dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi ada namanya, misalkan kalau istilahnya adalah high paying keyword, jadi kata kunci yang harganya mahal gitu ya. Nah kita bisa buat rencana dari itu. Cuman kita belum sampai ke sana ya. Pada materi ini kita hanya tunjukkan bagaimana kita melakukan riset kata kuncinya. Nah, ini kita bisa gunakan keyword planner tadi. Cukup login di halaman ini, atau teman-teman bisa googling aja keyword planner gitu, nanti akan diarahkan ke halaman web dan kita akan diminta login dengan Gmail ya. Terus nanti kita bisa lakukan beberapa langkah. Cuman langkah ini kita bisa skip saja karena kita tidak mau melakukan setup iklan ya. Kita hanya pengen menggunakan Google Ads plannernya saja ya, Google Keyword Plannernya saja. Ini di skip saja. Nah nanti kalau udah login, nah kita skip. Terus ini juga di skip. Nah nanti langsung masuk ke isian data tanggal, lokasi ya. Terus negaranya mana, tagihannya dalam apa ya. Tapi ini tidak perlu khawatir ya, meskipun kita ngisi ini kita tidak akan ditagih. Nah terus sudah ekspor saja, nanti akan muncul seperti ini, keyword planner. Nah di keyword planner ini nanti kita bisa discover keyword baru atau melihat estimasi perkiraannya. Bisa juga kita cari keyword dari webnya. Nah seperti ini, misalkan kita memasukkan kata kunci jilbab gitu ya. Nah di sini ada jilbab sendiri. Menurut Google ini kompetisinya ini medium, artinya tingkat persaingan dengan web yang lain itu medium. Atau misalkan kerudung pasmina ya, misalkan ini kata kuncinya termasuk high paying keyword, jadi ini termasuk kata kunci tinggi. Kalau kita mau membidik ini, nah ini pesaingnya cukup besar ya, dan seterusnya. Terus ada perkiraan. Jadi di dalam keyword itu kalau di Google ada namanya ini ya, estimasi harga ya, ada kayak lelang gitu. Jadi kata kunci ini paling mahal itu berapa, paling murah berapa ya. Jadi kalau misalkan kita membidik kata kunci ini, paling mahalnya segini ya setiap klik. Tapi ini diperlukan kalau kita mau pasang iklan ya. Tapi kalau kita hanya riset keywordnya saja, mungkin ini sedikit diabaikan dulu ya. Mungkin teman-teman perhatikan kata kunci ini sama di keyword ID-nya atau related keywordnya. Nah dari keyword plan ini kita dapat apa ya? Nanti ada kata kunci terkait, rata-rata pencarian, kompetisinya atau kompetensi pesaing iklannya, dan estimasi biaya iklannya. Nah, terus tool yang lain yang bisa dipakai adalah Google Trend. Nah, Google Trend ini instan, tidak seperti yang sebelumnya tadi. Ini bisa langsung dipakai. Di sini kita bisa lihat, langsung masukkan kata kunci saja, terus nanti akan dilihat trennya bagaimana. Misalkan ya, kita mau membandingkan tren antara dua kata kunci.
yaitu jasa website dan jasa SEO. Nanti dilihat secara perbandingannya selama misalkan 12 bulan, itu perbandingannya seperti apa. Di samping itu ada juga related keywordnya juga. Jadi terkait dengan kata kunci ini ada apa gitu ya. Terus trennya seperti apa. Nah ini juga muncul juga di Google Trend. Cuman memang hasilnya tidak detail. Nah, ada juga tool yang lain yang bisa dipakai seperti SEMrush. Nah, ini sebenarnya tool yang berbayar juga. Tapi kita bisa mencobanya secara gratis ya. Tapi ada layanannya gratis biasanya kan terbatas. Tapi ya cukup untuk mencoba gitu ya. Nah, ini kita bisa login ke SEMrush. Kalau belum punya akun, bikin dulu. Ini juga bisa connect ke Google juga. Kita loginnya pakai Google, nanti akan diarahkan ke pembuatan akun baru. Nah, ini ada versi kebarnya, memang cukup mahal, SEMrush. Kita bisa skip aja, atau mau trial juga bisa, kita skip trialnya saja. Nah, nanti kalau sudah masuk ke trial, mirip-mirip yang Google Keyword Planner tadi ya, kita masukkan kata kunci, terus kita pilih misalnya lokasinya di Indonesia, udah kita cari gitu. Nah, nanti akan didapatkan data, misalkan ini terkait dengan jasa pembuatan web. Nah, ini ada kata kuncinya, ada trennya seperti apa, volumenya, ada hasilnya seberapa banyak gitu. Misalkan jasa pembuatan web ini di hasil pencarian itu ada 17 juta sekian ya gitu. Nah, ada juga ini misalkan tadi kita detailkan, misalkan jasa web ini kita detailkan, nanti akan dilihat volumenya, tingkat kesulitannya ya. Kalau di Google tadi high, medium gitu ya, low. Nah, kalau di sini ada persentase. Terus ini kata kunci ini ada di negara mana. Maksudnya orang yang banyak nyari dengan kata kunci ini, kan ini bahasa Indonesia ya, pasti bahasa Indonesia. Orang Indonesia maksudnya. Oke ya, itu ya yang bisa dicoba. Nanti ada tugas, nanti silahkan dibaca. Nah, sebagai penutup saya akan coba demokan. Ada beberapa tool tadi yang bisa dipakai. Contohnya misalkan yang ini ya, yang Google Trend tadi yang paling mudah. Nah, kita Google Trend tadi, kita tinggal buka trendgoogle.com. Nah, ini tinggal dimasukkan saja kata kunci. Misalkan saya tulis nah, di sini jilbab, misalkan ini di Indonesia ya, kita bisa pilih negara mana. Terus mau dibandingkan, misalkan bagaimana kalau misalnya jilbab ini dibandingkan dengan kena ya. Nah, nanti akan dilihatkan yang warna biru ini yang jilbab, yang merah ini yang mukena. Nah, ini lebih banyak orang mencari jilbab daripada mukena. Terus yang ini related apa, pencariannya dari mana saja. Terus ini related kata kuncinya, misalnya terkait dengan jilbab, relatednya apa, terkait mukena, relatednya apa. Ini selang waktunya, ini data selama 12 bulan, misalkan 90 hari seperti apa. Ini kita bisa lihat seperti itu. Nah, ini yang SEMrush tadi, SEMrush silakan login dulu. Nah, kita bisa cari langsung misalkan dengan ini ya, misalnya kita cari, klik tadi kata kunci cuci mobil Jogja misalkan. Nah, ini volumenya 720, Indonesia kebanyakan. Nah, ini related kata kuncinya menurut SEMrush. Kalau yang ini keyword planner ya, di Google tadi kita masukkan kata kuncinya sama ya, terus nanti didapatkan hasil tadi ya, kompetisinya seperti apa. Misalkan ini kompetisinya rendah-rendah, ini medium. Nah, pada bagian kanan di sini ada bitnya tadi ya, ini dipakai untuk pengiklan ya. Kira-kira kalau misalkan saya mau membidik kata kunci cuci mobil Jogja, ya membutuhkan kira-kira ini ya, budgetnya antara 7.000 sampai 19.000 ya. Misalkan kita set di bawah ini, ya kemungkinan tidak muncul ya, karena kalah sama pesaingnya. Kalau kita set
Semakin tinggi ya semakin bagus, cuman semakin boros gitu ya. Nah, ini ada kata kunci yang terkait. Kalau yang cuci mobil Jogja di Google langsung, nah ini yang related kata kunci yang tadi biasanya ada di bawah. Nah, ini. Oke ya, jadi tujuannya apa sih mengetahui kata kunci ini? Salah satunya adalah membuat tulisan atau artikel yang terkait dengan kata kunci ini ya. Terus nanti mau diarahkan ke web yang mana. Jadi misalkan kita punya beberapa web, nah kita bisa membidik kata kunci tadi, kita masukkan ke web-web yang kita gunakan tadi. Terus mau diarahkan kemana ya kalau setelah orang buka link tadi, misalkan diarahkan ke produk mana. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa ada tugas yang bisa dikerjakan. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.